Assalamualaikum, perkenalkan, nama saya Iklina Helma Salisa dari kelas 1 MPIB. Di video ini, saya akan mereview materi tentang perkembangan sosio-emosional pada masa bayi. Apa itu perkembangan? Perkembangan merupakan pertumbuhan segala sesuatu yang ada di dalam diri kita, baik afektif, kognitif, maupun psikomotorik, yang dipengaruhi lingkungan, pengalaman, dan kematangan, yang juga disertai dengan kemunduran atau penuaan. Bulan ke-1. Di tahap ini, si kecil baru bisa bersosialisasi lewat kontak mata, tangisan, serta gerakan kecil pada tubuh setiap kali mendengar suara ibu atau ayah. Ajakan si kecil bercengkrama lebih sering dan sedini mungkin. Tak sekedar mempererat kedekatan psikologis dengan bayi, hal ini juga menjadi stimulasi bagi indera pendengarnya loh. Bulan kedua, kemampuan sosial dan emosional si kecil semakin meningkat. Kali ini ia mulai memberikan respon berupa senyuman. Ia juga lebih tertarik memandangi orang lain ketimbang benda di sekelilingnya. Menikmati saat diajak berinteraksi dan bermain, menggumam, serta memperlihatkan ekspresi marah saat merasa tidak. Bulan ketiga. Di bulan ketiga, ia bisa mulai interaksi dengan ibu dan orang-orang terdekat. Biasanya hal ini bayi lakukan dengan melempar senyuman menggemaskan disertai gumaman sambil memandang orang yang ia ajak berinteraksi. Tak berhenti sampai di situ, kemampuan sosial dan emosional bayi juga semakin baik karena ia mulai mampu menirukan beberapa ekspresi. Bulan keempat, si kecil umumnya mulai menunjukkan ketertarikan khusus kepada sesama bayi. Saat bertemu sesama bayi, ia akan terlihat antusias dan senang. Selain itu, ia juga lebih tertarik dengan suara anak-anak atau sesama bayi, baik yang didengar secara langsung maupun lewat televisi. Bayi umumnya juga sudah mulai bisa tertawa. Bulan kelima, bayi biasanya mulai bisa membedakan anggota keluarganya dan orang lain. Saat berinteraksi bersama ibu dan anggota keluarga, si kecil biasanya cenderung lebih bebas, sementara saat berinteraksi dengan orang lain, ia cenderung tidak terlalu aktif seperti biasanya, karena sedang berusaha mengenali orang-orang di hadapannya atau di sekitarnya. Bulan ke-6, si kecil semakin suka bermain dengan orang. Ia cenderung lebih mudah bosan dengan mainannya, namun tak lekas bosan pada ibu dan orang-orang terdekat yang mengajaknya bermain. Sifat dan karakter si kecil biasanya juga mulai tampak. Ibu mulai bisa mengetahui karakter bayi kesayangan ibu lewat sikapnya setiap kali berinteraksi. Bulan ke-7 dan ke-8, si kecil akan mulai menikmati setiap interaksi bersama orang lain. Meski begitu, tak tertutup kemungkinan ia kadang-kadang malu atau takut saat bertemu orang baru. Menurut artikel yang saya baca ini adalah tahap awal si kecil mulai belajar berbicara. Biasanya bayi usia 7 dan 8 bulan juga bisa mulai menunjukkan rasa sayangnya ke orang-orang terdekat melalui sentuhannya. Bulan ke-8 dan ke-9, si kecil biasanya mulai menunjukkan kecemasan saat berpisah dengan ibu atau ayah ataupun orang-orang terdekatnya. Selain itu, ia juga mulai bisa menunjukkan rasa tidak senang ketika dia diabaikan. Bila ia merasa kurang diperhatikan, bayi biasanya akan mulai membuat suara-suara berisik seperti menangis ataupun berteriak untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang sekitarnya. Bulan ke-11 dan ke-12, bayi biasanya mulai memahami ciuman sebagai bentuk kontak fisik untuk menunjukkan rasa sayang. Ini sebabnya di usia ini, si kecil biasanya dengan senang hati memberikan ciuman pada orang-orang terdekat saat diminta. Sebaliknya, hal ini tidak akan ia lakukan pada orang-orang yang baru ia jumpai. Hal yang perlu diingat, perkembangan sosial dan emosional setiap anak mungkin berbeda, bisa lebih cepat maupun lebih lambat, jadi tak perlu panik apabila perkembangan tak secepat bayi seusianya. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.